Halo Sobat Investor, ini adalah video keempat dari satu seri video yang menjelaskan mengenai investasi saham jangka panjang yang dinamakan dengan Value Investing. Pada bagian pertama, saya menjelaskan bagaimana caranya membaca laporan keuangan. Di video kedua, saya melanjutkan dengan menghitung rasio return on equity, return on capital, serta mengidentifikasi kekuatan kompetitif dari suatu perusahaan. Di bagian ketiga, saya menjelaskan bagaimana caranya kita memahami dua indikator yang sangat sering digunakan untuk mengukur apakah saham tersebut murah atau mahal, yaitu price to earning ratio dan price to book value. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan saya dengan menghitung nilai wajar dari suatu saham menggunakan pendekatan relative valuation. Video ini akan terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu relative valuation. Yang kedua, saya akan menggunakan Stockbit untuk mengambil data historis dari price to earning dan price to book ratio dari berbagai macam perusahaan. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan konsep margin of safety dan berapa margin of safety yang harus diatur oleh investor yang ingin berinvestasi di saham-saham pilihannya. Sobat Investor, berjumpa lagi di episode terbaru Dodi Bicara Investasi. Bincang-bincang investasi tiap minggu, membahas secara pelan namun pasti untuk kaya. Setelah kita mengetahui lebih rinci mengenai price to earning ratio dan price to book value di episode sebelumnya, sekarang saatnya kita menghitung nilai wajar dengan menggunakan price to earning ratio dan price to book value. Pada video ini, pendekatan yang kita gunakan adalah pendekatan relative valuation atau nilai relatif. Relative valuation sering menggunakan rasio-rasio seperti price to earning ratio dan price to book value yang sudah kita bahas sebelumnya. Sebelum kita melihat definisi relative valuation lebih jauh lagi, mari kita gunakan suatu analogi sederhana. Apabila kita menanyakan harga suatu rumah kepada broker dan kita hendak menanyakan harga rumah tersebut di beberapa daerah. Pertanyaannya, kenapa harga rumah yang luas bangunannya itu sama, luas tanahnya juga sama, harganya sampai berbeda? Misalnya, kalau di Grand Island Pakuwon City, kita bisa mendapatkan harga yang jauh lebih mahal apabila kita misalnya membeli di Keputih. Nah, kenapa kok bisa harganya sampai berbeda? Dan kenapa kok area yang satu lebih mahal daripada area yang lainnya? Jawabannya karena harga tanahnya itu berbeda. Jadi, apabila seorang broker itu ingin mencari suatu harga, maka dia akan bertanya mungkin ke sekitarnya. Kira-kira harga tanah di sini berapa? Harga jual rumah di sini berapa? Analogi ini sama dengan perusahaan-perusahaan yang dijual di bursa. Ada beberapa sektor yang selalu dihargai lebih mahal. Misalnya sektor consumer goods, sektor healthcare, itu pasti dihargai lebih tinggi apabila kita bandingkan dengan sektor industri misalnya. Oke, misalnya saya akan ambil 4 buah saham sebagai contoh. Saham pertama adalah Unilever. Kita bisa lihat di sini, saham Unilever ini berada di sektor consumer goods dan juga di industri kosmetik dan barang keperluan rumah tangga. Di sektor consumer goods, itu rata-rata PE ratio-nya adalah 18 kali dan price to book value-nya adalah 3 kali. Sedangkan di industri kosmetik dan barang keperluan rumah tangga, PE ratio-nya adalah 18 kali dan price to book value-nya juga 18 kali. Contoh kedua, sektor yang sama consumer goods tapi industrinya makanan dan minuman. Sektornya otomatis sama ya, karena sama-sama consumer goods tapi di industrinya berbeda. PE ratio-nya 18,13 kali, sedangkan price to book-nya sekitar 2,87 kali. Mirip-mirip sebenarnya. Nah, ada lagi saya akan coba memakai sektor yang kontras dengan sektor consumer goods, yaitu di basic industry. Contohnya adalah di industri kemasan. Kita bisa ambil contoh di Champion Pacific Indonesia. Ini menjual kemasan obat-obatan di mana pelanggan mayoritasnya itu adalah Kalbe Farma. Dan kita bisa lihat di sini di sektornya price to earning ratio 15,43 kali tapi price to book value-nya 1,25. Lebih sedikit daripada sektor consumer goods. Sedangkan industri kemasan sendiri price to earning ratio-nya dihargai 20 kali dan price to book value-nya dihargai 1,59 kali. Kita akan coba lihat juga di sama-sama basic industri tapi industrinya adalah logam dan sejenisnya. Beton Jaya Manunggal, dia menjual besi beton dan juga wire mesh. Kita akan coba lihat di comparison industrinya, sobat investor bisa lihat hanya dihargai 0,88 kali, di bawah 1 kali price to book value-nya.
Ini yang tadi saya sempat bilang ya, ada suatu industri yang dia memiliki intangible asset yang sangat tinggi, seperti misalnya industri makanan dan minuman, serta industri kosmetik dan kebutuhan rumah tangga, karena mereka ini menjual produk yang ada brandnya. Nah, di industri ini dijual di price to earning ratio hampir 30 kali. Apakah industri ini dihargai lebih mahal daripada industri makanan dan minuman yang hanya 17 kali? Price to earning ratio bisa tinggi dengan dua alasan. Satu, karena kualitasnya mereka bagus. Ini itu diverifikasi dengan ada indikator lain yang mendukung, yaitu price to book value-nya dihargai lebih tinggi daripada asetnya. Sedangkan untuk kasus Beton Jaya, industrinya dia itu dihargai di 28,9 kali dari laba, tetapi price to book value-nya dihargai kurang dari 1 kali. Alasannya apa? Alasannya adalah dia sudah dijual di harga yang sangat rendah, di bawah 1 kali dari net asetnya. Tapi karena perusahaan tersebut saking tidak profitable-nya, sehingga meskipun dijual di price to book value kurang dari 1, price to earning ratio itu masih 30 kali ya. Ini mirip dengan kasus di video sebelumnya yang BRIS ya. Nah, ini yang mendasari pendekatan relative valuation. Kita menilai suatu perusahaan berdasarkan apa yang ada di sekeliling kita. Sektor tersebut menilai seperti apa. Sehingga apabila kita melakukan screening valuasi dengan price to earning ratio misalnya kurang dari 10 atau price to book value kurang dari 1, menurut saya tidak tepat. Karena memang ada beberapa sektor yang dihargai lebih mahal daripada sektor lainnya. Nah, ini sangat berbeda dengan yang namanya absolute valuation atau intrinsic valuation yang akan kita bahas di episode depan. Karena intrinsic valuation ini akan menghitung berdasarkan estimasi dari aliran kasnya yang didiskon ke nilai pada saat ini, tanpa ada referensi ke perusahaan sekitarnya atau rata-rata di industri. Nah, mari kita akan coba lihat terlebih dahulu untuk Bank BRI sendiri ya. Saya akan coba pakai Stockbit. Di Stockbit ini kita bisa meng-compare antara Bank BRI dengan bank lainnya. Apabila sobat investor tadi sempat melihat di dalam spreadsheet, kita sudah sempat menghitung beberapa rasio, dan beberapa rasio ini kita bisa jadikan alat bantu untuk menghitung berapakah nilai wajarnya. Rasio pertama adalah price to earning ratio, ada juga yang namanya price to book value. Di Stockbit ini, di valuasinya kita bisa lihat bahwa BRI ini valuasinya adalah 10,87 kali, sama persis seperti yang kita tadi hitung manual. Dan BRI ini kita bisa bilang relatif lebih mahal dibandingkan dengan Bank Mandiri, dan juga relatif lebih mahal apabila dibandingkan dengan Bank BNI yang price to earning ratio-nya kurang dari 10,87. Tapi Bank BRI ini relatif lebih murah apabila dibandingkan dengan Bank BCA. Apabila kita membandingkan dengan sektornya dan industrinya, itu Bank BRI kita bisa bilang dihargai relatif lebih mahal dibandingkan dengan harga industri. Nah, kenapa kok Bank BCA dihargai lebih mahal? Ilustrasinya sama seperti apabila kita membeli suatu barang, pasti barang yang kualitasnya bagus itu akan dihargai lebih mahal dibandingkan dengan barang yang kualitasnya lebih jelek. Nah, BCA sendiri memiliki kualitas yang cukup bagus. Dari profitability, BCA itu jauh sekali di atas pesaingnya. 82% untuk gross profit, 57% untuk operating profit, dan 43% untuk net profit margin. Akan tetapi Bank BRI itu lebih bagus apabila kita bandingkan dengan Bank Mandiri dan Bank BNI. Untuk return on equity, Bank BRI ini sedikit lebih bagus daripada Bank BCA. Tapi bedanya atau selisihnya tidak begitu terlalu banyak ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya menghitung nilai wajar dengan comparison seperti ini? Barang bagus pasti akan selalu dihargai mahal. Tidak mungkin apabila Bank BCA itu dihargai dengan price to earning 9,62. Bisa dicek di 10 tahun terakhir kapan BCA dihargai di price to earning ratio di bawah 10. Pasti tidak mungkin. Sehingga yang paling masuk akal adalah kita tidak menggunakan price to earning ratio dari sektor maupun industri, tapi kita akan menggunakan price to earning ratio dari si Bank BRI itu sendiri di 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir. Selain price to earning ratio, kita juga akan menggunakan indikator lain, yaitu price to book value. Kira-kira Bank BRI itu dihargai di price to book value berapa sih selama sekian tahun terakhir? Nah, untuk Bank BRI Syariah, apakah kita bisa menggunakan hal yang serupa, pendekatan yang serupa? Jawabannya adalah mungkin kita tidak bisa.
Ini adalah data historis dari harga Bank BRI Syariah. Apabila kita lihat di 1 tahun terakhir, ini adalah pergerakan harganya. Apabila kita drag ke 5 tahun terakhir, Bank BRI Syariah ini termasuk saham yang baru. Tidak ada track record 5 tahun dari pergerakan harga. Sehingga kita akan sangat sekali kesusahan untuk menggunakan rata-rata dari price to earning maupun price to book. Yang pasti nanti rata-ratanya ya kalau seandainya cuma 3 tahun ya pasti di sekitar angka 600 dan 200 ini ya, di sekitar 400 ya. Padahal belum tentu ini adalah harga wajarnya. Biasanya perusahaan yang IPO itu pasti dijual di harga yang lebih mahal. Apabila sobat investor punya perusahaan dan ingin menjual perusahaan tersebut, ya tentu saja pasti akan melepas perusahaan tersebut di harga yang sangat mahal. Ini kita bisa buktikan juga di saham-saham yang baru melantai juga di bursa. Misalnya kita akan coba cek ya Wika Beton. Kita cek di maksimum ya. Dari IPO sampai sekarang itu harganya jauh sekali turunnya. Padahal ini sudah sekitar 6 tahun ya. Kita juga coba cek misalnya di WSBP. Dan juga sama 525 ke 171. Bisa jadi dalam 2 tahun pertama, pasar masih belum bisa menentukan harga wajarnya. Contohnya, di Waskita Beton sendiri, di 2 tahun pertamanya, itu harganya sekitar di 350 dan masih tetap turun terus sampai sekarang ya. Sehingga akan lebih aman apabila kita memilih perusahaan yang memiliki track record lebih dari 10 tahun. Oke, sekarang kita akan kembali lagi ke Stockbit. Kita nanti akan mengecek price to earning ratio dan price to book value dari Bank BRI selama 10 tahun terakhir ya. Kebetulan di Stockbit ini ada data atau ada record selama 10 tahun terakhir. Bagaimana caranya? Kita tinggal masuk saja ke finansial, kemudian ini adalah income statement-nya dan ada juga balance sheet. Price to earning ratio, datanya bisa kita dapatkan di income statement. Kita akan ganti ke trailing 12 month. Trailing 12 month ini berarti dia akan mencatat selama 12 bulan ke belakang. Kita akan coba ganti jadi trailing 12 month. Kita akan coba kopikan. Di sini ada price to earning ratio-nya untuk masing-masing kuartal. Saya akan coba copy selama 10 tahun terakhir ya. Jadi di 2009. Oke, sekarang kita akan coba mengambil data historis dari price to book value. Dan ini adalah datanya, kita akan copy. Dan kita akan masukkan ke dalam spreadsheet-nya kita. Sekarang kita sudah mendapatkan info price to earning ratio dan price to book values dari kuartal keempat 2019 sampai di kuartal keempat 2008. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mencari rata-rata dari price to earning ratio dan dari price to book value. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, untuk mencari nilai relatif dari suatu perusahaan, kita bisa menggunakan price to earning ratio rata-rata dan price to book value rata-rata. Kita akan coba masukkan dengan menggunakan rumus sederhana ya. Saya akan ketikkan di sini misalnya average 5 tahunnya dan average 10 tahun. Nah, kenapa kok saya menggunakan dua? Satunya 5 tahun dan 10 tahun, karena seharusnya suatu bisnis itu kita harus bisa melihatnya dalam satu siklus yang besar. Rata-rata dari literatur yang saya baca, suatu siklus bisnis itu sekitar 8 sampai 10 tahun. Sehingga kita juga menghitung berapakah rata-rata 10 tahun terakhir. Tetapi kita juga menggunakan 5 tahun supaya kita bisa tahu tren dari suatu industri ini sekarang seperti apa. Nah, misalnya ada satu industri yang dulunya itu dihargai sangat tinggi, misalnya industri media. Tapi ketika ada perkembangan zaman, ternyata saat ini dihargai di harga yang lebih rendah di dalam 5 tahun terakhir. Nah, ini yang kita kepingin cari tahu seperti apa. Kita akan menggunakan median ya. Bisa median atau juga bisa average, terserah. Saya lebih suka median karena tidak terlalu terpengaruh dengan satu atau dua nilai ekstrim. Meskipun ini jumlah tahunnya itu tidak 10 tahun ya, tapi lebih dari 10 tahun. Tidak masalah ya, data lebih dari 10 tahun pun kita akan coba hitung. Dan yang berikutnya, average 5 tahun median, berarti kita memakai sampai tahun 2015. 12,8 dan 11,3. Price to book-nya juga sama ya. Saya copy ke bawah sini. Average 5 year-nya atau 5 tahunnya itu adalah 12,8. Sedangkan average 10 tahun lebih itu adalah 11,3.
Untuk price to book value-nya, 5-10 tahun Bank BRI itu dihargai di antara 2,5 sampai 2,7 kali. Artinya pada saat ini, Bank BRI ini sedang dihargai di harga yang relatif lebih murah daripada historis 5-10 tahun terakhir. Bagaimana caranya kita menghitung nilai wajar? Kita tinggal masukkan saja di sini. Kita coba menghitung nilai wajar dengan menggunakan average 5 year-nya. Yang kita lakukan adalah kita tinggal mengkalikan kembali saja price to earning ratio-nya, kita kalikan dengan net profit per lembar atau earning per share. Karena rumus dari price to earning ratio sendiri adalah price dibagi dengan earning. Apabila price dibagi dengan earning kita kalikan dengan earning-nya, earning per share-nya, maka akan menjadi price. Kita kalikan, ketemulah angka 3560 di sini ya. Saya akan coba kopikan. Price to book-nya juga sama. Dan ketemulah 4 angka. Di mana yang paling kecil itu adalah 3146 dan yang paling besar adalah 4633. Nah, Warren Buffett sendiri dan beberapa literatur lain mengatakan bahwa nilai sesungguhnya dari suatu perusahaan itu tidak bisa ditentukan oleh satu angka, tetapi merupakan suatu range ya, antara sekian sampai sekian. Warren Buffett menekankan bahwa kita tidak terlalu penting memprediksi sampai benar-benar persis. Tapi yang lebih penting adalah kita bisa menangkap idenya kurang lebih perusahaan ini dihargai di harga antara berapa sampai berapa. Nah, dari 4 angka ini, opsi pertama yang sangat konservatif itu kita memakai nilai terendah dari semuanya ya. Jadi min dari semuanya. Ini adalah yang konservatif. Yang moderat atau rata-rata itu kita memakai average dari keseluruhannya itu di 3880. Jadi sekarang terserah dari sobat investor. Sobat investor mau menggunakan angka berapa ya. Sekarang kita akan coba lihat bagaimana pasar melihat Bank BRI selama ini ya. Kita akan coba lihat di 1 tahun terakhirnya ya. Bank BRI itu pernah dihargai di 3880. Jadi menurut saya ini cukup masuk akal ya. Dan ketika di harga 2790 otomatis ini adalah diskon. Dan apabila seandainya nanti Bank BRI bisa recover, maka cepat atau lambat pasar akan mengembalikan nilai dari perusahaan ini ke nilai wajarnya. Oke, ada suatu konsep tambahan yaitu konsep margin of safety. Margin of safety itu adalah suatu persentase diskon yang kita tetapkan ketika kita membeli suatu perusahaan tersebut di diskon berapa. Tujuannya adalah apabila kita membeli di suatu diskon, maka potensi kesalahan yang kita lakukan terminimalisir. Kita bisa tetapkan margin of safety-nya kita itu berapa di sini. Misalnya, kita tetapkan margin of safety-nya itu adalah 20%. Maka, ketika harga itu sudah turun 20% dari nilai wajarnya, kita bisa start untuk mencicil beli dari perusahaan tersebut. Nah, berapakah patokan dari margin of safety ini? Berbeda-beda tiap investor. Ada investor yang sangat konservatif, yang benar-benar ingin mencari resiko yang sekecil mungkin, sehingga mungkin margin of safety-nya dia itu cukup besar, misalnya 50%. Ketika harga tersebut turun 20%, dia tidak membeli karena masih belum masuk ke margin of safety-nya. Dan ketika benar harga itu turun ke 50-60%, maka dia akan mendapatkan harga pembelian yang sangat amat rendah. Tetapi kerugiannya apabila kita mengeset margin of safety terlalu tinggi, itu adalah kita mungkin saja tidak akan pernah selamanya membeli perusahaan tersebut karena perusahaan tersebut tidak pernah jatuh ke diskon di 50%. Nah, biasanya saya mengeset untuk perusahaan yang sangat bagus, perusahaan blue chip atau bahkan super blue chip yang pertumbuhannya itu konsisten setiap tahunnya selalu bertumbuh, itu di sekitar 15-30%. Itu margin of safety saya. Dan ketika saya baca di beberapa literatur, ada beberapa value investor yang mengeset margin of safety itu sekitar 25-33% ya. Dan ada juga beberapa yang mengeset margin of safety yang memang benar-benar sangat konservatif sampai 40 atau 50%. Itu tergantung dari sobat investor sekalian. Oke, berarti dengan margin of safety 15%, pada harga berapakah kita akan start membeli? Kita tinggal kalikan saja ya dengan rumus simple. 1 dikurangi diskonnya 15%,
kita kalikan dengan harganya. Misalnya saya memakai angka 3880 rata-rata dari semuanya. Ketemulah angka ketika di bawah 3298, nah saya akan start membeli. Apabila kita set margin of safety kita 25%, maka kita akan membeli pada saat harga di bawah 2910. Kita mengeset misalnya margin of safety misalnya 33%, kita kan barusan membeli BRI pada harga 2.600. Jadi ini terserah dari sobat investor, silakan sobat investor set sendiri berapa angkanya ya. Nah, kalau seandainya kita kepingin tahu pada harga saat ini di 2790 dia berada di diskon berapa, kita tinggal pakai rumus yang sama dengan 1 dikurangi dalam kurung 2790 kita bagikan dengan moderatnya berapa. Ketemulah saat ini Bank BRI itu dihargai di diskon 28,1%. Apabila kita memang mengeset margin of safety 25%, maka pada saat ini harusnya kita mulai mencicil untuk membeli. Saya akan mencoba mencontohkan perhitungan dengan menggunakan 2 contoh lagi, yaitu Bank BCA dan juga Pakuwon. Oke, saya sudah menginputkan price to earning ratio historis dan price to book value historis. Sekarang saatnya kita akan coba lihat ya, untuk Bank BCA sendiri, dia pada saat ini dihargai di price to earning ratio di 23,9 kali. Percaya atau tidak percaya, meskipun Bank BCA sudah turun jauh sampai beberapa puluh persen, tapi di harga saat ini itu masih harganya lebih overvalued dibandingkan dengan harga rata-rata 5-10 tahun terakhir kalau kita meninjau price to earning ratio. Sedangkan apabila kita melihat price to book value, saat ini Bank BCA dijual di sedikit lebih murah daripada price to book value rata-ratanya. Apabila kita memakai price to earning ratio 5 tahun, 10 tahun, price to book value 5 tahun, 10 tahun, maka kita akan ketemu dengan 4 angka ini. Apabila kita mau konservatif, kita memilih yang paling rendah di antara 4 ini, maka kita akan mendapatkan angka 22645. Apabila kita mau moderat, maka kita akan mendapatkan angka 26.612. Memang kita bisa katakan bahwa Bank BCA ini sedikit lebih bagus dibandingkan dengan Bank BRI. Sehingga kemungkinan kita juga bisa mengeset margin of safety yang lebih rendah dibandingkan dengan Bank BRI. Kenapa? Karena kualitas dari Bank BCA ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Bank BRI. Misalnya kita set di 10% gitu misalnya ya. Maka kita akan start membeli Bank BCA ini pada harga di bawah 23.951. Dan pada saat ini Bank BCA di harga 27.975. Angka minus ini menandakan bahwa dia dijual di atas harga wajarnya lebih mahal 5%. Dan memang sangat susah buat Bank BCA ini untuk dijual di harga yang lebih rendah daripada harga wajarnya ya, karena memang bank ini cukup bagus sekali. Kita bisa lihat saja di 2019 Bank BCA masih bertumbuh 2 digit, sedangkan bank-bank lainnya yang memiliki aset yang mirip dengan Bank BCA seperti Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, pertumbuhannya itu single digit semua. Bahkan ada beberapa bank lagi seperti Bank BTN yang labanya itu turun sampai 90%. Ini menunjukkan memang kualitasnya ini sangat tinggi, sehingga pasar menilai Bank BCA itu lebih tinggi dibandingkan dengan bank lainnya. Nah, untuk Pakuwon sendiri, kita juga mendapatkan 4 harga, yaitu antara 879 sampai 1118. Dan pada saat ini, Pakuwon dihargai di diskon 60% ya, hampir 60%. Jadi luar biasa sekali, harganya tuh sangat besar sekali ya. Tetapi kita bisa lihat ya, sektor dari Pakuwon sendiri adalah sektor properti. Dengan adanya COVID-19 ini, apabila di Surabaya nanti diadakan pembatasan sosial berskala besar, otomatis orang yang akan mengunjungi mal itu akan sangat sepi. Sehingga bisa jadi ada beberapa vendor yang mungkin memutuskan kontraknya ya, atau sudah tidak sanggup lagi untuk membayar kontraknya. Atau mungkin Pakuwon berinisiatif untuk memberikan kelonggaran pembayaran, sehingga pada tahun ini kemungkinan besar labanya akan turun dari si Pakuwon sendiri, karena pendapatan berulangnya mungkin juga akan turun, dan juga yang pasti penjualan dari propertinya juga akan turun, karena pada saat ini orang tidak terpikir pasti untuk membeli rumah. Yang mereka pikirkan adalah ya dalam kondisi sulit seperti ini ya mereka akan mengurangi belanja mereka. Nah, sehingga pasar mempanis harga dari Pakuwon ini habis-habisan, turun sampai ke angka 404 di diskon yang sangat besar. Tapi apabila seandainya kita coba berpikir ulang, apabila seandainya kondisi ekonomi ini pulih, bisa jadi nanti harga Pakuwon ini akan kembali lagi ke harga normalnya yang sangat memungkinkan.
Untuk kasus Pakuan ini, kita memakai data historis di masa lampau, di mana di masa lampau sama sekali tidak pernah terjadi kasus seperti ini. Nah, apabila kondisinya seperti ini, sebenarnya kita bisa melakukan modifikasi sedikit. Kita bisa memakai net profit masa depan, yaitu misalnya di 2020 ya. Misalnya kita kalikan 0,7 karena kita berasumsi akan ada penurunan di tahun 2020 ini, misalnya penurunannya sekitar 30%. Maka yang terjadi, net profit per lembarnya tidak lagi 60, tetapi menjadi 42. Sehingga harga wajarnya itu akan turun ya ke 615 untuk harga wajar berdasarkan price to earning ratio. Dan kita bisa dapatkan diskon saat ini ternyata tidak lagi 60%, tapi kurang lebih di sekitar 50%-an. Oke. Saya juga akan coba menjawab ada beberapa pertanyaan dari sobat investor. Apabila tidak memiliki fitur berbayar dari Stockbit ini seperti apa, ya memang betul finansial ini kita tidak bisa buka apabila kita tidak menggunakan fitur Pro. Tapi sobat investor ada yang di sini namanya free trial, bisa dicoba free trialnya selama 1 bulan dan sobat investor bisa kumpulkan data. Dan apabila sobat investor memiliki email lebih dan juga nomor telepon lebih, ya sobat investor juga bisa membuat beberapa akun ya. Atau opsi lain, sobat investor juga bisa menggunakan platform lainnya. Setahu saya biasanya di online trading dari akun saham memberikan data-data tersebut. Saya akan coba tunjukkan online trading saya di Mirai. Dan di Mirai sendiri, di bagian financial statement-nya, kita juga bisa mengecek historisnya seperti apa ya. Misalnya, saya coba ketikkan 2019, tahun 2019, kita bisa mendapatkan price to earning ratio dan price to book value-nya untuk masing-masing di sini. Sama dia juga punya data di beberapa tahun terakhir. Sobat investor bisa ketikkan satu-satu ke dalam spreadsheet-nya ini. Dan saya juga sering mendapatkan pertanyaan, bagaimana caranya bisa memodifikasi spreadsheet ini? Yang sobat investor bisa lakukan adalah klik file, kemudian download as Microsoft Excel. Maka spreadsheet ini bisa sobat investor modif sendiri ya. Dan di episode mendatang, saya akan menjelaskan bagian terakhir dari valuasi, yaitu dengan menggunakan intrinsic valuation atau menghitung nilai intrinsik. Silahkan apabila sobat investor belum menonton episode sebelum-sebelumnya, sobat investor bisa tonton terlebih dahulu sehingga ketika nantinya di episode kedepannya, sobat investor bisa mendapatkan pemahaman yang lebih jelas. Oke? Apabila sobat investor ada pertanyaan lebih lanjut, silakan tuliskan di kolom komentar pertanyaan seperti apa. Apabila pertanyaan tersebut bersifat pribadi, bisa di-emailkan ataupun sobat investor juga bisa DM di sosial media saya yaitu di Instagram. Oke, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.